Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini Ustadz bisa bertemu kembali dengan antum kelas 10 IPA, di mana pembelajaran kali ini walaupun masih lewat online, tapi Ustadz dan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan kenikmatan yang Allah berikan kita masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah di antaranya mencari ilmu. Anak-anakku yang Ustadz cintai, minggu lalu kita telah membahas tentang teori atom, dan pada poin terakhir, antum masih ingat, ada 3 partikel atom. Ustadz yakin antum masih ingat yang namanya proton, neutron, dan elektron. Ustadz juga yakin antum semua masih ingat di mana keberadaan 3 partikel atom tadi. Ustadz jelaskan dengan gambar yang sederhana, tapi insya Allah bisa antum pahami. Kalau Ustadz gambarkan ini inti atom, maka inti atom berisi, ingat, proton dan neutron ya. Ustadz tulis proton lambangnya P kecil, neutron adalah N kecil. Jadi sangat jelas proton dan neutron berada pada inti atom. Permasalahannya, bagaimana posisi elektron yang berada pada tiap-tiap lintasan. Dan berapa jumlah elektron pada tiap-tiap lintasan. Itulah pokok bahasan yang akan Ustadz jelaskan pada pertemuan hari ini, dengan pokok bahasan sebenarnya namanya konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron. Pada pokok bahasan ini akan dijelaskan berapa jumlah elektron maksimal pada tiap-tiap kulit atau pada tiap-tiap lintasan. Sebagaimana Ustadz jelaskan minggu yang lalu bahwa elektron berada pada tiap-tiap lintasan. Antum bayangkan posisi planet pada tiap-tiap orbit sambil mengelilingi matahari, kan, itu pada sistem tata surya. Maka pada atom pun matahari diibaratkan sebagai inti atom, proton dan neutron. Sedangkan planet-planet bisa antum gambarkan seperti elektron. Oke, kita langsung aja ke poinnya. Kalau pada tata surya kita mengenal adanya orbit Merkurius, Venus, Bumi, Mars sampai kepada Pluto ya. Nah, pada atom pun maka elektron berada pada lintasan atau orbit atau kulit yang tertentu. Para ahli kimia memberi gambar yang mudah, maka ada beberapa kulit atau lintasan. Maka kulit pertama dilambangkan kulit K, kulit ke-1 ya. Kedua kulit L, ketiga M, keempat N, kelima O. Ya, sampai 5 dulu aja lah. Nah, sekarang masalahnya berapa di sini? Di kulit ke-1 ya, kulit K. Berapa di kulit kedua? Berapa di kulit ketiga atau kulit M? Maka Allah dengan kesempurnaan semua ciptaannya, semuanya begitu teratur. Ternyata, Masya Allah, ahli kimia menemukan suatu rumus yang tidak terbantahkan, bahwa jumlah elektron pada tiap-tiap kulit dirumuskan dengan rumus yang sangat sederhana, yaitu 2N kuadrat. 2N kuadrat. Di mana N adalah nomor kulit. Nah, inilah manfaatnya mengapa antum sejak SD belajar matematik. Belajar penjumlahan, perkalian, sampai perpangkatan. Ternyata di kimia pun akan terpakai itu. Matematik antum pelajari. Makanya bagaimana rumus ini bisa menjawab pertanyaan berapa jumlah
elektron masing-masing lintasan. Kita langsung aja gunakan rumus ini, aplikasi matematik dalam kimia. Oke ya, lihat. Kulit ke-1. Kulit ke-1 ya, atau kulit K. Maksimal berisi, masukkan rumus 2N kuadrat. Kita ganti N-nya dengan angka 1. Berarti 2 kali 1 kuadrat. Ingat prinsip matematik. Mana dulu? Maka perpangkatan lebih didahulukan daripada perkalian. Sehingga operasi bilangannya 1 dikuadratkan dulu, hasilnya baru dikalikan kedua. 1 kuadrat, 1 kali 2, berarti 2. 2 ya. 2 kali 1, berarti 2. Berarti kulit ke-1, kulit K, maksimal berisi 2 elektron. Di sini. Kulit ke-1 maksimal 2 elektron. Lanjut ya. Kulit kedua. Kulit kedua atau kulit L. Berapa elektron maksimal? Maka kita masukkan lagi rumus yang ini, 2N kuadrat. 2N kuadrat. N-nya diganti dengan angka 2. Maka 2 kali 2 kuadrat. Tadi sama ya, dahulukan dulu pangkat, baru dikalikan. 2 pangkat 2 adalah 4. Kali 2, 8. Tuh kan, jelas. Ternyata kulit kedua atau kulit L maksimal 8 elektron. Oke. Kulit ketiga sama. Ya, sama kulit ketiga juga. Silakan. Kita ganti angkanya dengan angka 3. 3 kuadrat 9 kan? Kalikan 2, 18. 18 elektron. Ya, itu matematik ya, pentingnya matematik. Sekarang kulit keempat. 3, 18. Kulit keempat sekarang sama. 4. N diganti 4. 4 kuadrat 16. 16 kali 2, 32. Maka kulit keempat 32 elektron. Terakhir sampai 5 ya. Kulit kelima kita ganti N dengan angka 5. 5 kuadrat 25. Kalikan 2, 50. Ternyata terlihatlah susunan angka 2, 8, 18, 32, 50. Ingat ya, ini adalah jumlah elektron maksimal. Boleh kurang kan? Artinya, di kulit ke-1 maksimal 2. Boleh 1. Nah itu ya, paham. Kulit kedua maksimal 8. Boleh 7, boleh 6. Pokoknya maksimal 8. Begitu juga kulit ketiga maksimal 18. Tidak boleh lebih. Maksimal 18. Boleh 10, boleh 7, boleh 6. Itu ya. Itu mau dicatat, ini adalah jumlah elektron maksimal pada tiap-tiap kulit atau tiap-tiap lintasan. Oke ya, Ustaz hapus ini. Saya yakin antum udah mencatat dan memahaminya. Nah, sekarang kita praktekkan. Kita praktekkan ya. Oke. Kita praktekkan. Contoh. Nah, contoh ya. Nomor 1. Bagaimana, saya singkat ya, bagaimana susunan elektron atau konfigurasi boleh, konfigurasi elektron. Jika natrium memiliki 11 elektron. Ya, kita elektron nih, fokus nih. 11 elektron. Jawab. Jawab. Kita buat mudah aja ya. Antum bisa lihat tuh di daftar unsur. Natrium, lambangnya Na ya. Nah, gitu.
Sama kayak tadi, kita belum tahu berapa kulitnya, lintasannya. Cuma dia punya 11 elektron. Akan disimpan di berapa tempat? 11 elektron yang dimiliki oleh natrium. Oke ya. Tadi kan udah jelas ya. Ke 1, 2 elektron. Kedua, ini maksimal ya, 8. Nah, ini ingat yang ajaib ya. Ketiga, 18. Keempat, 32. Terakhir kelima, 50. Ingat, ini maksimal. Oke. Lihat, 11 elektron. Berarti kulit pertama berapa isinya? Atau kulit K? 2 kan? Masukkan 2. Kenapa? Dia punya 11. Masuk 2, masih ada sisa. Oke, masukin 2 kan? Nah, 2 elektron. Berapa kulit kedua? Tadi kan 8. Masukin 8, masih bisa. Oh, 8 kan? Masih pas nih, 28. Berapa kulit ketiga, kulit M? Hitung dulu. Ini kan 11. Sudah masuk 2 di pertama, 8 di kedua, baru sudah berapa? 10 kan? Sudah 10. Tinggal sisanya 1. Pas kan? 11 akan disebar dalam 3 kulit. 2, 8, 1. Artinya natrium memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 1. Artinya elektron yang 11 tadi tersimpan dalam 3 kulit atau 3 orbit ya, di mana kulit pertama 1, kulit kedua 8, kulit terakhir atau kulit 3 1. Pas 11. Ustaz saya yakin ya Ustaz paham antum nih. Ya, dari mana 2, 8, 1. 1, kenapa 1? Walaupun ini kan 18. Nggak mungkin, kenapa 1? Kan cuma 11 dia punyanya. Nah, disebar di 3 tempat. Walaupun ini kan maksimal 18. Sehingga kita hapus. Berarti natrium cuma punya 3 kulit. Ini tidak ada. Nah, gitu ya. Bisa disimpulkan. Bisa disimpulkan nih. Ya. Kesimpulannya. Bisa disimpulkan. Natrium memiliki 3 kulit. Atau boleh 3 lintasan samalah. Nah, gitu ya. Saya yakin antum dengan gampang lah memahami hal seperti ini. Kenapa? Karena sudah jelas aturannya. Kenapa 2? Aturan dari tadi. 2n kuadrat kulit 1, 2. Kenapa 8? Kulit kedua. Kenapa 1? Pada 18. Ingat, kan dia cuma punya 11. Ya. Biar lebih antum pede ya, cepat memahaminya. Ustaz kasih yang lebih gede ya jumlah atomnya, soalnya jumlah elektronnya. Kita soal yang kedua ya. Soal yang kedua. Saya yakin antum udah dicatat ini. Ganti aja ininya kan. Nah, ini aja ganti. Oke, soal nomor 2. Biar antum lebih paham bagaimana menyebar elektron pada tiap-tiap lintasan. Ustaz kasih nomor 2 dengan atom yang namanya kalsium. Kalsium. Oke ya, kalsium. Kalsium dengan jumlah elektron sebanyak 20. Dari mana start 20? Nah, itu ada di tabel unsur. Nanti antum juga akan bisa lah. Sekarang mah pokoknya 20 aja ya. Nanti bisa dicari di daftar unsur. Berarti gantinya juga ya. Kalsium ya, lambangnya Ca ya, kalsium. Tadi kan natrium, sekarang kalsium. Nah, sama dari master Ca ada di tabel unsur. Nanti antum juga akan bisa lah. Kenapa ini lambangnya Ca tadi Na. Oke, langsung aja nih 20. Prinsipnya bagaimana 20 elektron harus disebar dalam beberapa kulit, beberapa lintasan. Masih ingat kan? Ini patokannya nih. Ingat, ini adalah maksimal. Kembali ke angka 20. Kulit ke-1 pertama pasti, kulit K pasti 2 kan? Nah, ingat. 2 berkurang kan? 18, ingat.
20 kurang 2, 18. Masuk ke 2, 8. Masih bisa kan? 8. Oke, nah lihat nih. Sudah berapa? 10 kan? 10. Berarti sisanya 10. Nah, kenapa 10? Harusnya 18 sisanya. Tapi itu salah. Kenapa salah? Salah ya. Nah, ada aturan tambahan. Nah, sengaja ya Ustadz jelaskan sampai jalan. Ada aturan tambahan. Ini 10 ini salah ya, walaupun 20 Ustadz. Betul 20. 2, 8, 10. Pas 20. Tapi itu salah. Kenapa? Ada aturan tambahan. Nah, aturan tambahan. Nah, ini yang penting ya prinsip. Jumlah elektron terluar. Nah, ini ya. Nah, ada aturan nih. Jumlah terluar maksimal. Nah, ini. Tolong ya dicamkan nih. Maksimal 8. Nah, itu ya. Itu prinsip yang harus Anda kuasai sejak mengenal pelajaran kimia. Di teori atom yang nanti akan kebawa ke bab selanjutnya. Ini nih, aturan ini. Nah, berarti bagaimana start 10 ini? Maka 10 itu wajib dipecah. Oke, 10 kan? 10 itu kan bisa 9 tambah 1 bisa 10 kan? Nah, 10 juga bisa 8 tambah 2. Oke, 10 kan? Bisa juga 7 tambah 3. Oke, kita 3 aja. Berarti ini dipecah. Tidak boleh 10 sini saya hapus ya. Oke. 10 dipecah. Berarti nambah lagi nih. Nah, kita 20 kurangi 10, 10. 10 akan dipecah menjadi 2 tempat ya, 2 kulit. Apakah 9 dengan 1? Salah, nggak boleh. 7 dengan 3? Salah. Yang benar adalah ini. Kenapa? Nah, itu ya pertanyaannya. Kenapa 10? Yang benar 8 plus 2. Nah, ini rahasianya. Walaupun 9 dan 1 adalah 10, 7 dan 3 juga 10, tapi salah. Kenapa? Karena angka ini 7 dan 9 nggak ada di sini. Nah, ini patokannya. Jadi, kulit sebelum terluar, angkanya harus sesuai dengan 2N kuadrat. Kalau nggak 2, 8. 18, 32. Nggak boleh 9, 7. Berarti yang benar adalah 8 ditambah 2. Nah, gitu ya. Lihat. Sehingga kesimpulannya, kalsium dengan elektron 20 akan disebar menjadi 2882. Atau masih penasaran kan? Kenapa harus 8? Ya tadi, karena angka 8 ada di sini nih. Angka 7, 9 nggak ada di sini. Itu rahasianya. Nah, itu yang pentingnya ini nih. Ini penting sekali nih. Jadi, jumlah elektron pada kulit sebelum terluar tidak boleh keluar angka ajaib ini. Nah, untuk membuktikannya, yang ini soal yang ketiga ya. Kita buktikan antum paham dan tidaknya. Ini soal ketiga ya. Oke, gini aja menghemat ya. Ini hapus. Hapus ininya. Hapus ininya aja. Oke. Ustaz kasih nomor 3 ya. Yang lebih gede lagi lah. Misalnya bagaimana konfigurasi atau susunan elektron jika yodium. Nah, antum ingat yodium pernah mendengar? Ada kan garam beriodium. Nah, ini yodium ya, kimia yodium. Dengan jumlah elektron sebanyak 53. Agak gede nih bilangannya nih. Ya, sekarang kita hapus yang ini yang tadi ya. Hapus. Ini enggak, Ustaz enggak hapus ya. Ini patokannya. Aturan juga enggak dihapus nih. Kita hapus ini aja. Kalau ini kulitnya banyak ya, kita hapus. Oke. Bagaimana elektron yang banyak dari yodium sebanyak 53 ini akan bisa disebar dengan benar? Ya. Oke, jawab ya. Yodium itu lambangnya I. Iodium ya. 53. Nah, ini 53 ya. Berapa nih kulitnya? Berapa orbitnya kan? Kita belum tahu, kita buktikan nanti ya.
Oke. Apakah dia dapat 4, 5, atau 6? Nggak tahu kan? Kita buktikan sekarang. Tetap ya. 1 boleh, kedua, kulit ketiga, keempat, kelima, keenam. Atau kulit K, L, M, N, O. Berapa dia punya kulit? Kita buktikan. Kulit ke-1, ini 2 kan? Wah, masih aman, jauh nih. Masih 51 sisanya. Masukin 8, masih aman. Tapi cek dulu 10 ya. Wah, masih 43, masih banyak. 4, masih 43 kan? Nih, 18, oke masuk. Nah, jumlahkan nih. 2 tambah 8, 10. 28. Coba masukkan 32. Ya, 32 coba masukkan. 32. Cek ya. Kita jumlah nih. Matematik ya. 28 tambah 32. 60 kan? Salah. Kenapa 60? Ini kan dia cuma punya 53. Oke, berarti jangan ini. Mundur ke sini. Nah, ulangi lagi ya. Kenapa 32 salah? Balasnya ada. Jumlah dulu. Jumlahkan dulu. 32 tambah ini nih. Setelah Ustadz cek ternyata 60. Padahal dia cuma 53. Kan nggak mungkin. Berarti ini gugur. Nggak bisa ya. Turun ke bawahnya. Ke sini. Nah, berarti 18 kan? Nah, gitu caranya. Tidak boleh 20. Kenapa? Nggak ada di sini. Tidak boleh 17. Atau 25. Kenapa? Tidak ada di sini angkanya. Itu patokannya. Baru sekarang jumlah lagi. 18 tambah 18. 36 kan? Tambah 10. 46. 46 loh. Masih kan? Ini 53. Kurangi. 53 dikurangi 46. 7 kan? Sisanya? Maka, ternyata elektron terluar berjumlah 7. Dan kata lain, yodium atau I memiliki jumlah kulit sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Masya Allah ya, lihat. Bagaimana atom, benda yang sangat kecil, tetapi Allah memberikan kemampuan mengatur yang sangat sempurna ya. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sini ujung-ujung 10. Ujung-ujung 25 nggak bisa. Aturan Allah kepada atom berlaku sampai kapanpun. Kulit pertama 2. Kulit kedua 8. Ketiga 18. Keempat walaupun 32, tapi nggak mungkin kan jumlahnya cuma ini 53. Maka 18. Terakhir 7. Jadi kesimpulannya bisa antum bandingkan yang tadi. Berapa jumlah kulit natrium? Cuma 3 kan? Berapa jumlah kulit kalsium? Ada 4. Sedangkan sekarang nih, yodium ternyata punya 5 kulit. 1, 2, 3, 4, 5. Atau 5 lintasan. Artinya, Allah memberikan ciri khas, memberikan perbedaan kepada masing-masing atom. Sama-sama logam kan? Natrium, kalium, yodium. Maaf. Natrium, kalium itu logam. Beda. Yodium itu bukan logam. Ya. Tetapi semuanya punya ciri khas. Ada yang punya 3 kulit, ada yang punya 4, ada yang punya 5 seperti ini. Kesimpulannya, makin besar jumlah elektron, makin banyak jumlah elektron, makin banyak jumlah kulitnya. Tetapi semuanya punya keteraturan yang sangat sempurna. Ya, inilah bentuk ketaatan, bentuk ketundukan atom, elektron kepada hukum Allah atau sunatullah yang berlaku kepada makhluk yang namanya atom. Itulah ya hikmah bagaimana kita, antum dan Ustadz belajar kimia, membuktikan bagaimana kebesaran Allah itu tercermin dalam makhluk yang sangat kecil namanya atom, yang tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi dibuktikan keberadaannya memiliki keteraturan yang sangat rapi. Tidak sembarang. Jumlahnya sudah teratur. Allah yang menentukan jumlahnya, tapi manusia berhasil mengkaji ya dengan ilmiah-ilmiahnya, penelitian, berhasil mengungkap rahasia apa itu atom, apa itu elektron, sehingga bagaimana atom kalau diotak-atik
menghasilkan namanya bom atom kan. Antum tahu sejarah bagaimana dasarnya bom atom. Jepang adalah negara yang jadi korban uji coba Amerika tentang kedahsyatannya bom atom. Terbukti kan? Bagaimana teraturnya? Tetapi kalau otak-atik menghasilkan, Masya Allah, menghasilkan masalah atau menghasilkan kemudaratan yang begitu besar. Kalau struktur atom di otak-atik. Saya kira untuk pertemuan yang kedua cukup sampai di sini, tetapi Ustadz akan berikan tugas dan ditunggu jawabannya secepatnya ya, hari ini juga kirim ke nomor Ustadz. Masih tentang ini kan, dengan soal yang berbeda. Soalnya nggak banyak, cukup 4 saja. Oke, soalnya sama, soalnya tentang konfigurasi. Ya, latihan soal. Latihan soal. Sama, bagaimana konfigurasi dari, empat soal ya, nomor 1, yang gampang aja lah. Kita napas butuh apa coba? Kita bernapas butuh apa? Apa coba? Oksigen ya. Nah, Ustadz kasih tahu ya, apa lama oksigen? O. Oke. Oksigen itu O ya, kita napas oksigen. Berapa oksigen elektronnya? Ustadz kasih tahu sebanyak 8. Silakan. Jadi bagaimana elektron yang 8 tadi tersebar dalam beberapa kulit? Silakan. Nomor 2 sama. Bagaimana konfigurasi elektron ya. Oke. Kita ada sepeda sekarang ramai ya. Ada sepeda dari besi atau baja, ada juga dari aluminium. Ingat ya. Pesawat terbang itu aluminium itu apa? Sayap-sayap itu apa? Karena ringan ya. Aluminium, alat dapur juga aluminium. Apa lambangnya? Saya kasih tahu, namanya lambangnya AL. A besar, L kecil itu ya Pak. Nanti akan tahu juga kenapa begini. AL itu aluminium. Berapa jumlah elektronnya? 13. Oke, silakan. Bagaimana elektron sebanyak 13 disebar, dikonfigurasikan, atau kalau bahasa sepak bolanya, formasi ya. Formasi elektron 13 bagaimana? Persib formasinya 4-4-2. Nah, berarti 4 di belakang, 4 di tengah, 2 penyerang. Sama ini juga. Bagaimana 13 elektron dibuat formasi, berapa kulitnya, berapa lintasannya? Silahkan. Soal nomor 3. Antum lihat ibu antum pakai gelang atau pakai cincin atau pakai kalung. Apa tuh bahannya? Oke, itu emas ya. Emas. Oke, emas. Emas ya. Apa itu lambang emas? AU ya, aurum. Oke. Emas itu lambangnya AU dari bahasa Latin aurum. Berapa tuh emas jumlah elektronnya? Sebanyak 79. Silakan nih. Sengaja Ustadz beri angka yang besar biar antum terasa ya otaknya itu. Silakan. Ini yang kecil kan? Sekarang 9. Bagaimana elektron sebanyak 79 yang dimiliki emas disebar dalam beberapa kulit atau beberapa lintasan? Silakan. Terakhir nomor 4. Nah, yang gampang aja, turun lah. Tadi natrium sudah. Karbon lah, karbon sekarang. Karbon atau aran C ya. Oke, ini gampang nih. Turun lagi. Karbon di bawah oksigen cuma 6 dia elektronnya. Nah. Silakan. Ada yang kecilnya nih, ada yang besar juga. Silakan dikerjakan. Langsung kirim ke nomor Ustadz. Jelas nilainya yang tercepat, yang tertinggi ya. Hak antum dapat nilai 10, benar dan paling cepat. Saya kira pertemuan ini Ustadz cuma sekian. Kita tutup dengan doa kepalatul majelis. Subhanaka Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.